Baik, pada bagian yang kedua ini akan melanjutkan pembahasan di dalam ITIL life cycle ya, atau IT service life cycle di dalam ITIL, yang mana pada bagian yang kedua ini kita akan membahas role di dalam ITIL dan juga rajijak. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang role di dalam ITIL atau peran-peran yang ada di dalam ITIL. Kita harus paham terlebih dahulu bahwa ITIL itu memiliki 26 proses. Banyak sekali proses yang ada di dalam ITIL, yang mana 26 proses ini dikategorikan ke dalam 5 fase yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi ya. Yang mana 26 proses ini harus ada yang memanage atau yang mengelola, harus ada yang memiliki, harus ada yang melaksanakan. Sehingga diharapkan bahwa 26 proses ini memiliki ada orang-orang yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap 26 proses ini ya, pada setiap proses di dalam ITIL. Nah, untuk poin yang kedua di sini kita harus pahami bahwa mesin atau yang namanya komputer atau mesin ya, mesin itu tidak dapat melakukan secara persis apa yang bisa orang lakukan ya. Sehingga di sini harapannya adalah organisasi penyedia layanan, terutama penyedia layanan IT, itu harapannya bisa meng-hire atau mempekerjakan orang-orang yang memiliki suatu spesialisasi tertentu atau spesialisasi yang spesifik, sehingga dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan dari tiap-tiap proses yang ada di dalam ITIL. Oleh karena itu, saking banyaknya 26 proses ini, maka bisa saja terdapat ada 50 sampai 70 peran dan tanggung jawab di dalam suatu organisasi untuk bisa mengelola IT. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya pengkategorian dari peran dan jabatan yang ada di dalam organisasi ini, sehingga tidak ada orang yang dia itu tidak mengerjakan sesuatu, atau tidak ada orang atau tidak ada dua orang yang mengerjakan sesuatu yang sama secara bersamaan itu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam tiap-tiap peran yang ada di dalam ITIL, kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan role dan designation. Role ini merupakan, atau bahasa Indonesianya itu adalah peran ya, yang mana peran itu memiliki tanggung jawab tertentu. Sedangkan yang disebut dengan designation itu adalah jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, jadi di sini designation atau jabatan itu memberikan suatu hierarki berdasarkan dari struktur organisasi yang ada di dalam sebuah perusahaan ya. Designation atau jabatan itu merepresentasikan hierarki dari atau level atau tingkatan manajemen dari kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau struktur organisasi. Nah, sedangkan peran itu merepresentasikan apa sih? Peran itu merepresentasikan aktivitas yang dijalankan oleh area-area atau proses-proses di dalam suatu ITIL. Ya, jadi berbeda ya antara designation dengan roles. Designation atau jabatan itu merepresentasikan hierarki yang ada di dalam suatu struktur organisasi. Kalau roles itu merepresentasikan aktivitas yang dijalankan di dalam setiap area pada ITIL, yang mana tiap area tersebut harus ada orang yang memanage atau mengelolanya. Itu perbedaan antara role dan designation. Nah, contoh dari role dan designation itu seperti ini ya. Jadi, misalkan di dalam suatu organisasi itu ada kaprodi, organisasi kependidikan ya, atau pendidikan tinggi ya. Ada yang namanya kaprodi atau kepala program studi. Nah, kepala program studi itu bertugas untuk membuat kurikulum, bertugas untuk menyusun suatu kurikulum. Nah, pada organisasi lain bisa saja tugas untuk menyusun kurikulum itu bukan terletak di tangan kaprodi, tetapi terletak di tangan ketua jurusan. Nah, jadi di sini berbeda ya. Kita memiliki peran, ya. Peran itu adalah aktivitas tertentu yang dilaksanakan untuk bisa menjalankan kegiatan manajemen layanan.
itu yang dimaksud dengan peran. Kalau designation itu berarti adalah jabatan yang ada di dalam struktur organisasi. Nah, selain itu, peran atau role dan designation ini memiliki karakteristik yaitu generik dan spesifik. Di dalam peran ITIL, di dalam peran ITIL itu memiliki karakteristik generik dan spesifik. Apa sih yang dimaksud dengan generik dan spesifik ini? Misalkan generic role. Ya, generic role itu merupakan suatu peran yang umum yang ada di dalam sebuah layanan IT. Yang mana generic role itu bisa dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama adalah service owner, yang kedua adalah process owner, yang ketiga adalah process manager, dan yang keempat adalah proses practitioner. Harapannya adalah di setiap proses dari 26 proses ITIL itu ada 4 peran ini. Namun selanjutnya generic role ini itu akan bisa didekomposisi atau didetailkan menjadi peran-peran yang lebih spesifik yang tentunya bisa menjawab kebutuhan dari tiap-tiap proses. Contohnya adalah misalkan di dalam satu proses di ITIL ya, yaitu incident management. Maka di sini generic role-nya itu akan bisa dikomposisi menjadi role yang sesuai dengan incident management tersebut. Contohnya harus ada incident management process manager, ada yang namanya incident management process practitioner. Incident management process manager maupun proses practitioner ini merupakan suatu role yang spesifik ada di dalam satu proses. Nah, oke, jadi itu merupakan penjelasan dari role di dalam ITIL. Oke, sekarang kita masuk ke dalam peran generik yang ada di dalam ITIL, yaitu service owner dan process owner ya. Jadi service owner itu siapa sih? Service owner itu adalah orang yang memiliki suatu layanan tersebut. Dan tanpa orang tersebut maka tidak akan ada pengambilan keputusan yang ada di dalam pelaksanaan layanan atau manajemen layanan TI di dalam organisasi ya. Jadi di sini pembuat keputusan itu adalah service owner, pemilik dari suatu layanan itu juga disebut sebagai service owner. Nah, pada contoh mall tadi atau pembangunan mall tadi, maka service owner di sini adalah ya pemilik mall tadi ya, karena pemilik mall itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola mall atau untuk memberikan atau mengkoordinasi tanggung jawab ke jabatan-jabatan yang ada di bawahnya. Selain itu, pemilik mall tersebut harus menandatangani setiap keputusan yang ada yang diambil oleh pengelola. Nah, itu merupakan service owner. Yang kedua adalah process owner. Nah, process owner itu siapa sih? Process owner itu merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan apakah yang namanya proses di dalam layanan TI itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tugas yang kedua dari proses owner itu adalah untuk meningkatkan layanan secara berkesinambungan ya. Nah, selanjutnya proses owner ini siapa sih yang dimaksud dengan proses owner? Kalau misalkan kita ngomong dari contoh tentang pembangunan mall tersebut, proses owner di sini berarti adalah setiap proses yang atau setiap aktivitas di dalam pengelolaan mall tersebut, mulai dari aktivitas yang terkait dengan kegiatan kebersihan, security, promosi, itu pasti akan memiliki yang namanya process owner, akan memiliki manager. Nah, manager security, manager kebersihan, terus manager promosi itu merupakan yang disebut dengan process owner di dalam pembangunan mall tadi ya. Oke, itu yang disebut dengan service owner dan process owner. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas dua peran umum yang ada di dalam ITIL, yaitu proses manager dan proses practitioner. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses manager ini? Proses manager itu merupakan seseorang yang menjamin bahwa proses yang terjadi di dalam suatu organisasi atau proses di dalam layanan IT itu telah didesain
dan telah mendapatkan atau menghasilkan suatu value seperti yang sudah diharapkan. Itu tugas dari proses manager. Serta proses manager memiliki tugas lain, yaitu menyarankan perbaikan terhadap suatu proses tertentu ke proses owner, yang mana saran ini itu dapat diterima maupun dapat ditolak oleh proses owner ya. Nah, kalau di dalam pembangunan mall tadi, berarti proses manager itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional yang ada di dalam suatu organisasi, seperti monitoring, pengembangan atau pengawasan pengembangan maupun pembuatan suatu laporan, yang mana laporan itu bisa dibagi per bulan, per tahun, kuartal, per 4 tahun dan lain sebagainya. Jadi misalkan di dalam sebuah mall tersebut ketika ada yang namanya suatu komponen generator untuk menyalakan listrik ketika terjadi pemadaman listrik ya, generator diesel. Nah, proses owner ini itu menjadwalkan setiap kapan dilakukan perbaikan terhadap generator diesel, kapan dilakukan kegiatan maintenance, kapan siapa saja yang harus melakukan kegiatan maintenance, tiap-tiap teknisi itu kapan harus melakukan perbaikan, itu semuanya dilakukan oleh yang namanya proses manager. Oke, yang kedua adalah proses practitioner. Nah, apa yang dimaksud dengan proses practitioner ini? Proses practitioner itu adalah seseorang atau setiap orang yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu proses operasional untuk agar yang namanya suatu layanan TI itu bisa berjalan sesuai dengan kontrak dan agreementnya. Nah, contohnya di dalam proses practitioner ini apa? Proses practitioner ini contohnya adalah teknisi yang ada di bawah proses manager tadi, yang bertugas untuk yang memiliki jadwal untuk melakukan maintenance terhadap generator diesel yang dimiliki oleh mall tersebut. Nah, itu merupakan contoh dan penjelasan dari rule ITIL, yaitu rule generic di dalam ITIL, yaitu proses manager dan proses practitioner. Setelah kita membahas tentang role atau peran yang ada di dalam ITIL, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep atau pokok bahasan yang ketiga, yaitu Raji Chart ya. Jadi Raji Chart ini mendasari suatu pembahasan tentang terjadinya ambiguitas terkait dengan tanggung jawab yang ada di dalam pengerjaan aktivitas dari suatu proses layanan IT yang ada di organisasi penyedia layanan ya. Nah, ketika terjadi ambiguitas dari responsibility atau dari peran dan tanggung jawab ini, maka akan implikasinya di dalam pekerjaan suatu proses itu akan terjadi inefisiensi atau ketidakefisiensian di dalam suatu pengerjaan proses. Nah, sehingga kurangnya kejelasan dari peran dan tanggung jawab yang ada di dalam suatu organisasi itu akan menyebabkan terjadinya proses yang terduplikasi atau aktivitas yang terduplikasi, atau kalau tidak aktivitas terduplikasi ya penyerahan atau pelimpahan tanggung jawab kepada orang yang kurang representatif atau kurang berwenang atau kurang memiliki spesialisasi untuk menyelesaikan proses tersebut, sehingga yang terjadi apa ya, yang terjadi ketidakefisiensian itu tadi, inefisiensi atau tidak efisien dari proses yang dikerjakan. Nah, RATI sendiri itu merupakan kependekan atau singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informed. Nah, menurut ITIL atau kerangka kerja manajemen layanan, yaitu ITIL, 4 peran ini atau 4 tipe yang merepresentasikan peran ini bisa digunakan untuk mendefinisikan seluruh tanggung jawab serta kepemilikan proses yang ada di dalam suatu organisasi ya. Oke, mari kita bahas masing-masing dari Raji ya, mulai dari responsible sampai inform. Nah, responsible terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan responsible? Responsible itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab
memiliki kewajiban untuk bukan memiliki tanggung jawab ya, tetapi memiliki kewajiban untuk menjalankan aktivitas. Sehingga ketika mereka itu menjalankan aktivitas, maka mereka akan menjalankan pekerjaannya. Nah, di sini direpresentasikan sebagai orang yang melakukan sesuatu pekerjaan. Itu merupakan suatu definisi dari responsible. Nah, apa yang dimaksud dengan akuntabel? Akuntabel ini adalah orang yang memiliki suatu aktivitas, yaitu orang yang memiliki suatu tanggung jawab untuk membuat keputusan terkait dengan aktivitas tersebut. Contohnya di sini adalah di dalam suatu service adalah service owner dan juga process owner. Itu biasanya merepresentasikan akuntabel. Yang ketiga adalah consultant. Nah, apa yang dimaksud dengan konsultan? Konsultan itu adalah expert yang mereka itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan suatu jawaban terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proses. Jadi di sini didefinisikan sebagai subject matter expert. Expert yang dia itu paham tentang suatu konsep tertentu, ya, tentang suatu objek tertentu yang mana expert ini ada di dalam maupun di luar organisasi. Expert ini akan melakukan konsultasi terhadap kegiatan-kegiatan atau proses layanan TI yang terjadi di dalam organisasi. Contohnya di sini adalah pengacara maupun arsitek yang membuat suatu layanan IT. Itu merupakan orang-orang yang memiliki tanggung jawab sebagai konsultan. Biasanya subject matter expert atau expert ini dia itu bukan orang yang menjalankan suatu kegiatan dan juga bukan orang yang memiliki suatu kegiatan di dalam proses layanan teknologi informasi. Yang keempat adalah inform. Apa yang dimaksud dengan inform? Yang dimaksud dengan inform ini adalah orang yang tidak memiliki tanggung jawab untuk menjalankan maupun memiliki maupun mengelola kegiatan di dalam suatu proses layanan TI. Namun, di sini orang tersebut membutuhkan informasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi di dalam organisasi. Itu ya. Contohnya di sini adalah user atau pengguna layanan dan juga eksekutif. Itu merupakan salah satu contoh dari inform. Nah, oke, jadi itu merupakan Raji chart, yang mana Raji chart dapat dibagi menjadi 4 peran di dalam organisasi, yaitu responsible, peran accountable, peran consultant, dan peran inform. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana suatu Raji chart itu diterapkan. Nah, Raji chart sendiri itu gunanya atau tujuannya adalah untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab di dalam suatu proses pada organisasi. Nah, jika terjadi ambiguitas terhadap peran dan tanggung jawab, maka kita bisa menggunakan suatu teknik, yaitu Raji chart, untuk bisa memperjelas peran dan tanggung jawab yang ada di dalam suatu organisasi melalui pengidentifikasian jabatan berdasarkan dari atau peran-peran yang ada di dalam organisasi berdasarkan 4 kelompok, yaitu responsible, accountable, consultant, dan inform. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar atau ilustrasi pada tabel yang ada di sebelah kanan atas di sini, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan di dalam organisasi untuk bisa mengelola TI, dan di kolom yang kedua sampai kolom yang keempat atau kolom yang terakhir itu merepresentasikan tentang jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Jabatannya itu apa saja? Ada mall owner, ada maintenance manager, ada maintenance engineer, dan terakhir adalah customer. Aktivitasnya apa saja? Mulai dari schedule, maintenance activities, sampai fix issue with diesel generator. Ya. Jadi mulai dari menetapkan jadwal untuk melakukan kegiatan maintenance, yang kedua adalah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sponsorship, yang ketiga adalah pengelolaan performa dari setiap staff yang ada di dalam organisasi,
yang keempat adalah melakukan komunikasi terhadap customer, dan yang terakhir adalah memperbaiki generator. Nah, oke. 4 aktivitas itu akan kita coba petakan Raji chart-nya ke dalam 4 tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, tetapi jabatan, mulai dari mall owner atau pemilik mall, manager maintenance, engineer maintenance, dan customer. Oke, sekarang ketika kita ingin mencoba untuk mengidentifikasikan tiap-tiap aktivitas ke dalam jabatan ini, maka harus kita perhatikan terlebih dahulu rule atau aturan di dalam menyusun suatu Raji table atau Raji chart. Yang pertama adalah untuk setiap aktivitas hanya boleh ada satu orang yang menjadi atau yang memiliki peran akuntabel. Oke. Sekarang kita lihat ya, di dalam tiap aktivitas, mulai dari schedule maintenance activity sampai fix issue with diesel generator, apakah memiliki hanya satu orang yang memiliki peran akuntabel. Di dalam schedule maintenance activity, akuntabelnya adalah maintenance manager. Untuk aktivitas yang kedua, akuntabel dipegang oleh jabatan mall owner. Perform maintenance activity, akuntabel dipegang oleh jabatan manager maintenance. Aktivitas yang keempat, akuntabelnya itu ada di mall owner. Aktivitas yang kelima, akuntabelnya di maintenance manager. Oke, berarti sudah memenuhi kriteria yang pertama. Aturan yang kedua adalah peran responsible, consulted, dan informed itu dapat disebar melalui rule yang sama, atau dapat disisipkan atau digabungkan ke dalam suatu role yang sama atau ke dalam suatu jabatan yang sama, ke dalam tiap-tiap jabatan yang ada di dalam suatu organisasi ya. Jadi di sini di dalam aktivitas yang pertama ternyata responsible, consulted, dan informed. Responsible-nya dipegang oleh maintenance manager, informednya dipegang oleh maintenance engineer, begitu seterusnya sampai fix issue with diesel generator. Selanjutnya untuk aturan yang ketiga di sini adalah satu peran itu dapat memiliki, atau satu jabatan itu dapat memiliki beberapa peran. Nah, contohnya di sini adalah di dalam sponsor maintenance activities atau pada aktivitas yang kedua, di sini mall owner itu memegang dua peran. Yang pertama adalah sebagai accountable dan yang kedua sebagai responsible. Oke. Aturan yang keempat, accountable dan responsible itu harus ada di dalam setiap aktivitas. Di sini sebagai contoh adalah di dalam communication to customer, di sini tidak ada consulted dan informed, tetapi ada yang namanya accountable dan responsible. Begitu juga dengan 4 aktivitas lainnya juga harus ada accountable dan responsible, atau peran accountable dan responsible. Aturan yang kelima, consulted dan informed itu adalah opsional, atau bisa ada, bisa juga tidak ada, ya. Di sini contohnya adalah pada sponsor maintenance activity, di sini tidak ada consulted dan informed. Berarti karena tidak ada consulted dan informed, berarti proses ini itu sudah bisa dijalankan dengan baik oleh organisasi. Ya. Yang keenam atau aturan yang keenam adalah identifikasikan dan dokumentasikan aktivitas-aktivitas banyak-banyaknya yang mungkin yang bisa ditentukan kira-kira peran R, A, C, dan I-nya itu seperti apa. Sehingga harapannya ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan memiliki suatu representasi yang komplit terkait dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Nah, oke, jadi itu merupakan bagaimana caranya Raji chart itu dibangun dan rules atau aturan-aturan yang harus ada di dalam pengembangan atau penyusunan Raji chart.
Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan life cycle di dalam ITIL, yang mana sudah kita bahas mulai dari 5 life cycle yang ada di dalam ITIL, mulai dari eh, service strategi, service design, service transition, operation, sampai dengan continual service improvement, ya, yang mana 5 fase itu merepresentasikan kegiatan secara generik yang terjadi uh, di dalam suatu pengelolaan layanan teknologi informasi menurut ITIL, ya. Kita juga sudah melihat struktur yang membentuk suatu framework ITIL, yang mana terdiri dari 5 fase kegiatan, 26 proses, dan 4 fungsi. Kita juga sudah melihat tujuan dan analogi dari tiap-tiap fase di dalam ITIL framework. Itu merupakan bagian pertama, ya, di dalam materi kali ini. Pada bagian kedua dari materi, kita sudah mendefinisikan role atau peran di dalam ITIL, yang mana di situ ada jabatan atau designation dan role atau peran, ya. Yang kedua, kita sudah melihat bagaimana cara implementasi Rajichart untuk mengidentifikasi peran-peran yang ada di dalam setiap proses. Nah, oke, jadi itu materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.